Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama saya Arsi Muhammad di Tips Mudah Belajar Public Speaking. Kali ini saya mau share faktor pembentuk seseorang menjadi seorang public speaker. Nah, kalian tentunya harus tahu faktor apa saja sih yang bisa membentuk kita menjadi seorang public speaker, sehingga kita tahu langkah apa saja yang harus kita tempuh untuk menjadi seorang public speaker dan menguasai bidang public speaking. Nah, ini dia faktor pembentuk seorang menjadi seorang public speaker. Nah, berbicara tentang faktor, ini kurang lebih ada 3 faktor seseorang menjadi seorang public speaker. Kira-kira ketiga faktor ini ada gak dalam diri kalian? Faktor yang pertama adalah faktor bakat atau keturunan. Bakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bawaan dari lahir. So, kalian yang sudah punya bakat, yang sudah punya keturunan dari orang tua nih, biasanya akan lebih cepat dan lebih gampang untuk menguasai bidang tertentu, termasuk bidang public speaking. Misal orang tua kalian dosen, presenter, MC, guru, atau mungkin karirnya yang berhubungan dengan bidang public speaking, itu biasanya akan menurun ke anak-anaknya. Jadi kalian yang ngerasa punya bakat, yang punya keturunan, bawaan dari lahir, jangan sampai disia-siakan. Gali terus potensi kamu, karena biasanya kamu akan satu langkah lebih cepat dari orang yang tidak punya bakat di bidang tersebut. Dan disia-siakan ya, kalau kamu punya bakat, gali bakat tersebut. Tapi guys, jangan khawatir, karena bakat bukan satu-satunya faktor pembentuk seorang menjadi seorang public speaker. Ada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Menurut para ahli juga, ini mereka mengatakan bahwasanya lingkungan salah satu faktor paling besar untuk mempengaruhi dan membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Sama halnya di bidang public speaking. Kalau kalian mau lebih cepat menguasai bidang public speaking, cari lingkungan yang support teman-teman untuk bisa belajar public speaking. Contoh diantaranya kalau kalian di sekolah ikutan OSIS, MPK, atau mungkin organisasi lainnya yang bisa membuat kalian explore bakat kalian di bidang public speaking. Di kampus ada unit kegiatan mahasiswa yang memang orientasinya di bidang public speaking, silahkan ikutin. Dan informasi yang menariknya lagi, kebetulan saya pribadi juga sudah membangun salah satu komunitas, namanya Komunitas Speaker Muda Indonesia. So, kamu yang merasa muda yang mau mengembangkan skill di bidang public speaking, wajib daftar dan aktif di Komunitas Speaker Muda Indonesia. Karena ini salah satu lingkungan yang akan saling support membernya satu sama lain, sehingga kita akan termotivasi oleh teman kita sendiri. Dan tentunya ada coaching, ada mentoring yang bisa memantau perkembangan kalian. Dan ini dia faktor yang terakhir, faktor yang saya rasakan dulu ketika saya memulai di bidang public speaking, yaitu faktor latihan. Jadi jujur guys, bahwasannya saya pertama bakat tidak punya sama sekali. Orang tua juga tidak punya karir atau punya bakat di bidang public speaking. Tapi dulu yang saya lakukan adalah latihan. Waktu itu masih ingat banget ketika saya menginjak kelas 1 SMA. Ada salah satu role model senior kelas 3 waktu itu bisa pidato. Nah, disitulah saya mulai belajar pertamanya itu di bidang pidato. Saya belajar otodidak, pelatihan di YouTube, banyak juga contoh. Dan kalau di YouTube itu salah satu role model di bidang pidato adalah waktu itu juara 1 dari aksi namanya Ustadz Zaki. Saya lihat bagaimana cara dia menyampaikan, vokalnya seperti apa, materinya itu bagaimana. Nah, seperti biasa, kita melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga pada waktu itu saya belajar banyak, dan teknik public speaking mungkin sedikit banyaknya sudah saya kuasai. Dan setelah bisa di bidang pidato, saya coba belajar di bidang MC, presenter, voice over, dan yang lain sebagainya. Dan itu faktor yang ketiga, faktor yang saya rasakan, faktor latihan. Jadi kalian jangan khawatir, kalau kalian tidak punya bakat, juga lingkungan tidak begitu support, ini ada faktor yang ketiga, faktor latihan. Apalagi zaman sekarang banyak sekali fasilitas dan media yang bisa kita belajar secara otodidak. Misalkan di TikTok sekarang sudah banyak content creator yang mereka memberikan tips public speaking secara percuma. Di YouTube apalagi, di Instagram apalagi. Nah, jadi mulai detik ini tidak ada alasan untuk kalian tidak bisa belajar public speaking, karena tadi saya sampaikan, sekarang sudah banyak fasilitas dan media yang bisa kita pelajari secara otodidak dan secara gratis. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar dan menguasai bidang public speaking.
Nah itu dia guys, ketiga faktor pembentuk seseorang menjadi seorang public speaker. Kita review. Yang pertama yaitu faktor bakat atau bawaan dari lahir. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Dan yang ketiga itu faktor pelatihan. So, jadi kalian mau menggunakan faktor yang mana nih guys? Kalau tidak punya bakat, jangan khawatir, cari lingkungan yang support dan latih potensi kita di bidang public speaking. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video menarik lainnya bersama saya Aresi Muhammad di Tips Mudah Belajar Public Speaking. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.